Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Mukti Prambudi, NIM 7211419137, Rombel Akuntansi Internasional 2019. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang pengantar sistem informasi. Sebelum kita masuk ke sistem informasi, mari kita bahas sejarahnya terlebih dahulu. Jadi dalam waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum, untuk awal pertama kali dipakai untuk organisasi bisnis, perangkat keras komputer itu telah mengalami peningkatan seperti peningkatan kecepatan, peningkatan kapasitas, dan semakin lama bentuk komputer itu semakin kecil. Lalu dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Oke, lanjut pengantar arsitektur komputer. Oke, di sini saya akan bahas perangkat-perangkat keras yang ada di dalam komputer. Yang pertama itu ada prosesor. Prosesor ini merupakan salah satu perangkat yang paling penting karena ini merupakan otak dari sebuah komputer. Segala proses yang segala proses yang terjadi itu diolah oleh prosesor. Selain itu ada CPU. CPU itu merupakan komponen-komponen yang merupakan perangkat yang mendukung komponen-komponen lain yang ada di dalam komputer. Setelah CPU itu ada RAM. RAM itu merupakan memori tempat kerja sementara bagi CPU. Jadi semakin besar kapasitas suatu RAM, maka proses yang dilakukan itu akan semakin cepat. Oke, kita lanjut ke pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi komputer ini dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antara manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah bermaksud untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Nah, jadi untuk melakukan komunikasi antar komputer itu bisa dilakukan, dan ada perangkat pendukung untuk melakukan ini, yaitu dengan menggunakan suatu modem. Oke, kita lanjut evolusi di bidang aplikasi komputer. Ini merupakan di sini ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan manajemen mengendalikan sistem operasi fisik perusahaan. Oke, dalam sistem informasi ini terdiri dari dua sistem. Itu yang pertama ada sistem fisik. Jadi perusahaan ini terdiri atas sumber daya yang berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Oke, yang kedua ada sistem virtual, terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Kita lanjut ke sistem pemrosesan transaksi. Dalam sistem pemrosesan transaksi itu diawali dengan awalnya semua data itu dikumpulkan dari suatu sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data. Lalu dari basis data, perangkat lunak itu akan memproses datanya dan mengubah datanya itu menjadi informasi yang akan berguna bagi manajemen perusahaan maupun lingkungan juga. Bisa dilihat itu diagram alurnya. Kita lanjut ke sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Maksudnya kebutuhan serupa ini maksudnya ya berarti kebutuhan manajemen. Oke, sistem informasi manajemen ini akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Lalu yang kedua ada model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Oke, kita lanjut ke sistem kantor virtual. Ini merupakan kemampuan aplikasi otomatisasi kantor yang dapat dilakukan di mana saja. Ini jadi melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu,
Sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih dapat diakses oleh konsumen dan pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Jadi sistem kantor virtual ini merupakan sangat membantu sekali bagi para manajer, karena dengan adanya sistem ini maka manajer dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya tanpa harus tergantung pada suatu lokasi. Oke, kita lanjut ke sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang akan membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer yang akan memecahkan suatu masalah. Contohnya seperti DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan untuk menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualan. Oke, kita lanjut ke sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disingkat IPS adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Bisa dilihat di gambar 1.9, itu merupakan model dari DSS. Oke, kita lanjut pengguna sistem informasi. Pengguna sistem informasi yang pasti adalah karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi yang dihasilkan seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi. Ini juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen ini, penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Oke, kita lanjut ke manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer ini merupakan suatu individu. Pastinya kebutuhan seorang manajer itu beragam. Kebutuhan informasi yang mereka miliki itu pasti sangat beragam. Namun beberapa kerangka bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Oke, kita lanjut di mana manajer ditemukan. Oke, perlu kita tahu ini manajer itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada top management, ada middle management, dan supervisor. Nah, para manajemen yang berada di puncak hierarki organisasi itu berada pada tingkat perencanaan strategis. Lalu ada middle management, itu bisa meliputi manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi. Lalu ada tingkat terendah manajer, yaitu tingkat kendali operasional. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer? Yang pertama, mereka itu menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Seperti yang kita tahu, yaitu yang POAC itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi pokoknya itu pertama manajer itu akan merencanakan sesuatu, lalu selanjutnya berorganisasi, terus setelah mengisi organisasi dengan sumber daya yang ada, lalu seorang manajer itu mengarahkan sumber dayanya untuk menjalankan rencananya tersebut. Setelah itu manajer akan mengendalikan sumber dayanya. Lalu yang kedua ada peranan manajerial. 10 peranan manajerial yang dimainkan oleh manajer yang melibatkan aktivitas interpersonal, informasional, dan kepuasan. Oke, kita lanjut ke peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Yang pertama, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini merupakan 2 hal yang penting karena hasil dari suatu pemecahan masalah adalah solusi. Pengambilan keputusan yang tepat itu akan menghasilkan solusi. Oke, lanjut tahap-tahap pemecahan masalah menurut Simon, yaitu tentang ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Lalu yang kedua ada aktivitas perancangan. Menemukan itu tuh merupakan tahap menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Lalu yang keempat ada aktivitas peninjauan, itu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Oke, ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatkan kekuatan komputer komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat input dan output. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila
ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.